Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menapaki perjalanan kehidupan kita di hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, yang ucap syukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan untuk kami. Kami sebentar akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Berikan hikmat pada kami, urapan-Mu, untuk kami bukan hanya mengerti, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 39 sampai 41. Firman Tuhan katakan, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Sudah banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Tuhan melakukan banyak sekali hal yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi pada saat itu. Tapi pada kenyataannya mereka menolak. Respon yang mereka berikan sebagai kenyataan kepada Allah, mereka bukan menerima, bahkan mereka tidak percaya, tidak mau percaya. Yang pada akhirnya kita melihat, bahkan kita tahu pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Sangat disayangkan. Memang kita tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan itu Allah yang memberikan, bukan pekerjaan manusia. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44 dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tapi masalah meresponi dari apa yang Yesus lakukan pada saat itu, tentunya ada dampak yang positif yang akan didapat oleh orang Yahudi pada saat itu. Tapi malah sebaliknya, orang Yahudi malah menolak Yesus, tidak mau percaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini sebenarnya kejadiannya hampir sama dan pernah dinubuatkan oleh Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang 10, di mana kondisi orang Yahudi pada saat itu sama dengan kondisi Yehuda pada zaman Nabi Yesaya, di mana pemberontakan yang dilakukan oleh orang Yehuda kepada Allah. Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau melakukan firman Tuhan, yang pada akhirnya Allah melaksanakan kedaulatannya, di mana dikatakan Tuhan tidak lagi membawa mereka melihat kebaikan. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan yang membuat telinga mereka tidak mau mendengar, mata mereka tidak mampu melihat, dan hati mereka menjadi degil. Sangat mengerikan sekali kalau kesempatan yang Tuhan berikan untuk melihat hal-hal yang Tuhan lakukan melalui mukjizat, melalui pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan. Akhirnya karena ketidakpercayaan kita, Allah melakukan kedaulatannya. Tidak lagi membuat kita menjadi mengerti apa maunya Tuhan, tidak mau lagi tahu apa kehendak Tuhan, tapi malah sebaliknya, Allah akan membuat kita memiliki hati yang degil. Dan pada akhirnya kita akan menerima konsekuensinya ketika kita memberontak kepada Allah, yaitu penghukuman. Oleh sebab itu saudara, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada waktu bagi kita, di mana masa anugerah Tuhan berikan,
kita terima, kita responi dengan positif apa yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan kita. Jangan sampai masa anugerah Allah itu tertutup bagi kita. Dan bila saatnya tiba ketika pintu itu tertutup, pintu anugerah itu tertutup, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pemulihan atas dosa-dosa kita. Mari kita meresponi panggilan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, supaya kita tetap melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jangan seperti orang Israel yang mereka menolak, mereka tidak meresponi panggilan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami sekali lagi untuk kami boleh mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan, untuk kami meresponi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami percaya, supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Jangan sampai masa kengerian itu terjadi atas kami, tapi kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus.